Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai teman, wahai sobat, kali ini saya berada di sebuah hotel untuk menemani jemaah yang akan berangkat, dan jemaah ini adalah kelompok jemaah khusus melalui Sopo Biru Adem Tour. Mari kita semak, dengarkan sabda Rasulullah SAW tentang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, yang mana ini adalah satu rumor yang sangat-sangat beredar di kalangan jemaah Indonesia khususnya. Nabi bersabda, "Man shalla lillahi," barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dalam posisi berjamaah, yudriku at-takbiratul ula, dan dia mendapatkan iman dalam takbir yang pertama, kutibat lahu bara'atan, maka dia akan mendapatkan dua jaminan, bara'atun minan nar, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Kalau kita melihat satu hadis ini, ya, dan kita garis bawahi, ada kalimat Rasulullah SAW mengatakan arba'ina yauman, 40 hari. Tetapi ya, kita juga harus melihat hadis lain yang memberikan rekomendasi terhadap Masjid Nabawi. Hadis yang datang dari Anas radhiyallahu an, ya, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan. Nabi berkata, barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat, la tafutuhu sholatun kutibat lahu bara'atun minan nar, maka ya, dia tidak pernah absen, dia tidak pernah putus, maka dia akan mendapatkan kebebasan dari neraka, dan dia bebas dari azab, wa bara'atun minan nifaq, dan dia bebas dan dibebaskan dari sifat munafik. Ya, walaupun beberapa hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi cukup memberikan motivasi pada jemaah-jemaah yang datang dari negeri yang jauh untuk bersemangat datang dan masuk ke Masjid Nabi. Ya, untuk apa kira-kira? Satu, keistimewaan dan prioritaskan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabi. Dan kita juga berupaya, ya, untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram para imam-imam Masjid Nabawi. Nah, hal itu bisa untuk memberikan satu hadiah, dan dia akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Bebas dari neraka. Apalagi bahwa Allah akan jaga dari sifat-sifat munafik. Karena ada situ kata-kata dari Rasulullah SAW yang mengatakan bara'atum minan nifaq. Ya, dibebaskan rasa munafik, sifat munafik dibebaskan. Allah akan menjaga dia dari karakter-karakter sifat munafik. Nah, hal ini perlu kita cermati dan perlu kita yakini. Ya, kalau sholat di Masjid Nabawi itu dengan mengutamakan dan mentargetkan sampai 40 kali, nah, di sini kita akan mendapatkan satu nilai tambah. Lantas kalau kita sholatnya di halaman masjid bagaimana kira-kira? Nah, ya, di halaman masjid, karena itu kan masjid hanya perluasan saja. Berapa jauh, berapa luas, berapa besar Masjid Nabawi itu, kala itu adalah dikategorikan untuk masjid, maka dia tetap akan mendapatkan keistimewaan pahala masjid itu sendiri, fadilah masjid itu sendiri. Di antara fadilah itu adalah bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nar, wa najatun minal adab. Jadi bebas dari sifat munafik,
ya, dia akan jauh dari neraka dan diselamatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu motivasi yang perlu kita ya kejar, sehingga tatkala kita ada di Masjid Nabawi, ya mestinya kita sehat, kita afiat, jangan sampai kita ketinggalan dari takbiratul ihram, sholatnya imam, karena itu adalah merupakan satu dari ya kelebihan Masjid Nabawi. Ya, kelebihan dari Masjid Nabawi. Hadis itu diriwayatkan oleh apa? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Lantas bagaimana kalau kita sholat di hotel? Apakah kita tetap mendapatkan nilai seperti itu? Nah, untuk para wanita, ya, ada hadis yang mengatakan, ya, menjelaskan tentang ini, ya, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kau larang istri-istrimu untuk sholat di masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu adalah tempat sholat lebih baik. Ya, nah, bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Ya, kita juga kalau sudah di masjid, ya, Nabawi, ya tentunya kita tahu ya hak Masjid Nabawi, keutamaannya dia, keistimewaannya dia, agar kita ini ya selalu komitmen. Sudah datang ke Masjid Nabawi, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah pahalanya, bukan? Yang kita raih adalah sawabnya, ganjarannya, bukan? Yang kita petik di Masjid Nabawi itu adalah keutamaannya, bukan? Karena itu jangan sampai kita kehilangan keutamaan dari masjid itu sendiri. Lantas, di Masjid Nabawi itu kan ada raudhah. Berapa rakaat kita sholat di raudhah itu sendiri? Nah, sebagian para ulama mengatakan cukuplah sholat di raudhah itu sendiri 2 rakaat saja. Ya, jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Karena Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku merupakan taman dari taman sorga. Ya, taman dari taman sorga. Nah, kalau taman sorga itu apa sih maknanya? Apa sih artinya? Taman sorga itu adalah kita tahu. Sebagian ulama mengatakan raudhah itu nantinya akan dipotong, ibarat kemudian dipindahkan. Ya, kondisi tempat yang ada di sekitaran raudhah itu sendiri nanti Allah akan pindahkan ke sorga. Jadi kalau kita punya pengalaman, kalau kita punya kenangan, pernah masuk di taman raudhah, ketika Allah berikan kita keistimewaan masuk ke dalam raudhah, kemudian kita masuk ke dalam surga, kita tahu di surga itu ada raudhah. Bukankah ini satu keistimewaan? Bukankah ini sebuah kebahagiaan? Bahkan kita tambah bahagia nampaknya kalau kita memang ya mendapatkan surga, kemudian menyaksikan taman di bumi, kemudian dipindahkan menjadi taman di surga itu sendiri. Nah, itulah ya kan yang perlu kita raih. Nah, kita tahu semuanya bahwa di Masjid Nabawi itu kan ada 100, ya ada 1000, ya 1000 kali lipat ganjarannya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat ganjarannya. Lantas bagaimana kalau kita kembali ke negeri kita dan masjid? Nah, ada hadis yang mendukung, sebagaimana hadis yang saya utarakan di awal pertemuan kita, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari dalam kondisi berjamaah. Dia dari kotak betul ula, kemudian kiri tidak pernah ketinggalan dari takbir imam yang pertama. Nah, jadi ya kutibat lahu bara'atan, maka Allah berikan 2 kebebasan, bara'atun minan nar, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, ya bebas dari ya sifat munafik itu sendiri. Kita lihat arba'ina yaum, jadi ada 40 hari. 40 hari ini berlaku di semua masjid manapun, baik dalam Madinah atau luar kota Madinah, baik dia di kota Makkah ataupun di luar
kota Mekah, atau kita sendiri sholat di desa kita, di kampung kita, di kota kita, berupaya ya berkomitmen untuk 40 hari dalam keadaan berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul imam. Pastikan Anda akan terbebas dari sifat munafik dan Allah akan jauhkan, selamatkan dari sifat dari azab neraka itu sendiri. Mudah-mudahan informasi hadis Nabi ini memberikan kita lebih semangat lagi untuk dekat pada Allah, rapat dengan Allah, dengan target 40 kali sholat, ya 40 hari sholat berjamaah di masjid-masjid manapun. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.